Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, sahabat sekalian di program membaca kitab, yaitu kitab Sirrul Asror, bab keempat, yaitu macam-macam ilmu. Kitab ini intinya membahas tentang bagaimana kita bertauhid yang benar. Sehingga di kitab ini membahas tentang bagaimana itu ilmu syariat, bagaimana ilmu tarekat, ilmu makrifat, dan ilmu hakikat. Saya menyarankan kepada teman-teman, jika baru menemukan video ini dan belum menonton video yang pertama di part 1, rahasia di balik rahasia, saya sarankan untuk kembali ke video 1 dulu jika betul-betul ingin memahami isi dari kitab Sirrul Asror. Kitab Sirrul Asror ini, saya ulangi lagi, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Ditulis untuk kita semua kaum muslimin yang ingin memperdalam ketauhidannya atau pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini juga adalah sebagai pembuka terhadap kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani yang lainnya. Jadi kitab ini adalah pengantar. Oke, baik, kita mulai di bab macam-macam ilmu. Ilmu lahir terdiri atas 12 macam ilmu. Sebagaimana halnya ilmu batin juga terdiri atas 12 macam ilmu. Secara sederhana, ilmu batin ini dapat dibagi menjadi kalangan awam, khusus, dan sangat khusus, sesuai kadar kesiapan hamba yang bersangkutan. Semua ilmu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, ilmu lahiriah, yaitu ilmu syariat, berupa perintah, larangan, dan segala bentuk hukum. Kedua, ilmu syariat batin, disebut ilmu tarekat. Ketiga, ilmu tarekat batin, disebut ilmu makrifat. Keempat, inti ilmu batin, disebut ilmu hakikat. Semua macam ilmu itu harus dicapai oleh semua hamba, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, syariat adalah pohon, tarekat adalah rantingnya, makrifat adalah daunnya, hakikat adalah buahnya. Al-Quran menghimpun semuanya dengan dalil dan isyarat, baik lewat tafsir maupun takwil. Penulis kitab Al-Majma' menjelaskan bahwa tafsir diperuntukkan bagi kaum awam, sedangkan takwil bagi kaum khusus, yaitu para ulama yang rasik. Kata rasik berarti tetap, kokoh, dan mendalam ilmunya, sebagaimana halnya pohon kurma yang akarnya menghujam kokoh di dalam tanah, sementara cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kekokohan seperti ini adalah buah dari kalimat thayyibah yang ditanam di inti hati atau lub al-qalb setelah disucikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan kitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata,
Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 7. Pengarang kitab Tafsir Al-Kabir menyatakan, kalau pintu hati telah dibuka, maka semua pintu batin yang lain pasti juga akan terbuka. Selain itu, seorang hamba juga diperintahkan untuk mematuhi perintah dan larangan, serta selalu melawan nafsu di level yaitu syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Dalam level syariat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pelanggaran. Di level tarekat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pengakuan sebagai bentuk tipu daya. Misalnya pengakuan sebagai nabi atau sebagai wali. Sedangkan di level makrifat, nafsu selalu membisikkan syirik tersembunyi, seperti pengakuan sebagai Tuhan. Di dalam surah Al-Jasyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jasyah ayat 23. Adapun dalam level hakikat, setan sama sekali tidak memiliki jalan masuk ke situ, sebagaimana halnya nafsu, bahkan malaikat sekalipun. Penyebabnya adalah karena selain Allah Subhanahu wa taala, segala apapun akan terbakar di kawasan ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kalau aku mendekat seruas jari saya, niscaya aku terbakar. Demikian kata Jibril. Pada saat itulah si hamba akan selamat dari dua musuh utamanya, yaitu nafsu dan setan, sehingga ia akan menjadi seorang yang mukhlis. Dalam Al-Quran surah As-Sod, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Al-Quran surah As-Sod ayat 82 dan 83. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi seorang yang mukhlis, karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang, kecuali hanya dengan tajalli zat. Dan kebodohan juga tidak akan sirna, kecuali hanya dengan tercapainya makrifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan mengajari si hamba ilmu laduni tanpa perantara, langsung darinya. Si hamba pun mampu mengenali Allah berkat pengenalannya kepada si hamba, serta dapat beribadah kepada Allah berkat pengajarannya, seperti dialami Nabi Khidir alaihissalam. Di situ si hamba akan menyaksikan ruh qudsi, serta mengenal nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, si hamba telah mampu kembali ke negeri asalnya. Saat itu para nabi akan menyampaikan kabar gembira kepadanya, berupa keterhubungan abadi dengan Allah. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Dengan demikian,
siapapun yang belum sampai pada ilmu hakikat ini, ia belum dapat disebut alim dalam hakikat, meski dia sudah membaca sejuta kitab, karena dia belum sampai di tingkat rohania. Amal perbuatan ruh jusmani yang dilakukan dengan ilmu lahir hanya akan mendapat balasan sebatas surga. Di sini akan tampak banyak sifat yang saling bertentangan. Sementara itu, seorang alim tidak akan masuk ke dalam kawasan suci kekudusan dan kedekatan hanya berbekal ilmu lahir sebagaimana burung terbang tinggi di angkasa. Padahal, seekor burung tidak akan terbang kecuali dengan kedua sayapnya. Itulah sebabnya, hanya hamba Allah yang mengetahui dua ilmu. Hanya hamba Allah yang mengetahui dua ilmu inilah, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin, yang dapat mempercayai alam toyaran. Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai hambaku, jika engkau ingin memasuki kawasan suciku, maka janganlah engkau menoleh kepada mulk, malakut, dan jabarut. Karena mulk adalah setan bagi orang alim, malakut adalah setan bagi orang arif, dan jabarut adalah setan bagi orang wakif. Barang siapa yang rela dengan satu di antaranya, maka dia terusir dari sisiku." Yang dimaksud dengan terusir dari sisiku di sini adalah terusir dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan terusir dari derajat-derajat ketinggian. Mereka mengejar kedekatan dengan Allah, tetapi mereka tidak mampu mencapainya karena mereka menginginkan sesuatu yang tidak layak diinginkan. Mereka hanya memiliki satu sayap. Orang-orang yang sempurna kedekatannya dengan Allah akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit di hati manusia manapun. Itulah surga kedekatan yang di dalamnya tidak ada bidadari, istana, madu, dan tidak pula susu. Manusia harus mengetahui kadar dirinya dan tidak mengakui sesuatu yang tidak menjadi haknya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, Allah mengasihi seseorang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak melampaui batas dirinya, menjaga lidahnya dan tidak menyia-nyiakan usianya. Seorang alim seyogyanya meraih makna hakikat bayi maknawi, lalu mengasuhnya dengan mendawamkan nama-nama tauhid dan keluar dari alam jasmani menuju alam rohani, yaitu alam sir yang di dalamnya tidak ada penghuni selain Allah. Alam ini laksana gurun pasir yang terbentuk dari cahaya tanpa penghujung. Bayi maknawi lalu terbang dan melihat berbagai keajaiban dan ketakjuban yang ada di dalamnya. Namun ia tidak dapat memberitahu semua itu. Itulah makom para ahli tauhid yang mengalami fana disebabkan konsentrasi mereka pada inti keesaan, Ain al-Wihdah. Mereka tidak memiliki apa-apa di alam sir selain hanya penglihatan terhadap cahaya keindahan Allah. Sebagaimana Allah juga tidak melihat apa-apa selain dirinya. Ketika matahari memenuhi penglihatannya, tentu manusia tidak lagi dapat melihat dirinya yang berhadapan dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala karena didominasi hairah dan mahwiyah dalam dirinya. Isa bin Maryam alaihissalam berkata, manusia tidak akan pernah dapat memasuki malakut langit sampai dia dilahirkan 2 kali, sebagaimana burung juga dilahirkan 2 kali. Yang dimaksud dari ucapan Isa alaihissalam ini adalah lahirnya bayi maknawi
dari hakikat potensi manusia di alam sir. Bayi maknawi ini baru akan tampak wujud dan ilmu-ilmunya ketika cahaya ilmu syariat dan cahaya ilmu hakikat berpadu. Sebagaimana anak tidak akan dilahirkan kecuali setelah berpadunya dua benih, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Al-Quran surah Al-Insan ayat 2. Setelah bayi maknawi ini lahir, ia mampu menyeberangi lautan ciptaan menuju kedalaman segalanya. Bahkan setiap alam yang ada, jika dibandingkan dengan alam ruh, laksana setetes air di tengah samudra. Setelah itu, berbagai ilmu yang bersifat rohani dan laduni akan mengalir deras tanpa huruf dan tanpa suara. Untuk bab ini sampai di sini saja, dan semoga kitab Sirrul Asrar ini menambah kedekatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan di video berikutnya di bab 5, yaitu tobat dan talqin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.